Shalom semuanya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami, Edward dan Glenn, akan mengadakan diskusi terkait tugas agama yang telah diberikan oleh Bu Teti Tambunan kemarin pada hari Selasa. Nah, tugas tersebut yang pertama, apakah pentingnya demokrasi dan HAM bagi umat manusia secara pribadi maupun komunitas bersama? Nah, saya Edu nih, mau tanya terlebih dahulu, kalau menurut Glenn tuh pentingnya demokrasi dan HAM bagi manusia secara pribadi dan komunitas secara menyeluruh tuh apa sih? Kalau menurut aku tuh karena mereka partisipasi yang aktif dalam pengambilan keputusan dan melindungi hak-hak individu dan mempromosikan stabilitas mereka, keadilan dan persatuan dalam masyarakat. HAM mengatur dalam pemenuhan kebutuhan dasar kita semua dari pendidikan, tempat tinggal, dan makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Oke, bener sih apa yang Glenn bilang ya. Soalnya kan mungkin kita masuk dalam demokrasi terlebih dahulu ya. Kalau demokrasi itu kan bahwa manusia itu punya hak untuk menyampaikan tiap aspirasinya kan ya. Dalam secara pribadi, individu atau dengan individu yang lainnya, maupun dalam lingkup komunitas yang menyeluruh tadi yang seperti kita bilang kan. Memang itu semua diperlukan kan. Tentunya untuk kritik atau masukan yang pastinya bisa lebih membangun kan dalam suatu tatanan mungkin pemerintahan yang sudah struktural begitu. Nah, kalau untuk HAM sendiri menurut Edu itu pastinya diperlukan karena dalam konteks Alkitab ya, kalau kita mengaitkan bahwa manusia itu diberikan kuasa oleh Allah Bapa untuk mengatur semua yang ada di bumi ini, tumbuhan dan hewan-hewan lain, untuk melestarikan yang terutama. Nah, adanya HAM ini, manusia diberikan bahwa bisa kita artikan manusia itu mendapatkan suatu kebebasan yang memerdekakan, tapi bukan merdeka atau bebas yang tanpa sebab, tetap berpacu, tetap memiliki aturan terhadap sikap-sikap teladan yang ada dalam Alkitab, seperti kita juga harus menghargai hak-hak sama kita manusia, saling mengasihi, seperti itu. Oh ini Dok, aku mau nanya, menurut Edu, mengapa pelaksanaan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tapi juga merupakan tanggung jawab warga negara? Menurut Edu gimana? Nah, kalau menurut saya, mengapa kedua hal tersebut nggak cuman bagi negaranya sendiri? Karena apabila bisa kita sebutkan pemerintahannya aja nih yang membuat regulasi-regulasi mengenai demokrasi atau HAM, tetapi tidak terrealisasikan oleh warga negaranya, kita sebagai bangsa dan negara Indonesia termasuk rakyatnya, nah itu pasti nggak akan berjalan. Karena yang pertama, saya soroti terlebih dahulu dalam HAM ya, karena itu kan mencakup perlindungan, mencakup hak-hak untuk kebebasan hidup, untuk menyuarakan pendapat. Nah, apabila ini tidak terpenuhi, dan yang terakhir juga hak untuk berpolitik, hak dalam berpendidikan. Nah, kalau itu semua nggak terpenuhi, banyak respon atau reaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat sekitar, dan itu juga bisa menyebabkan adanya pemberontakan. Jadi tiap status sosial yang ada itu bisa ibaratnya menjadikan suatu kelas yang tadinya bisa tidak transparan, malah menjadi kelihatan perbedaannya seperti kali itu. Nah, itu sih menurut Edu. Kalau menurut Gillen sendiri gimana? Nah, kalau menurut aku tuh hak asasi manusia sebagai tanggung jawab kita semua kan ya. Karena hak asasi manusia itu karena sebuah kayak hak itu yang mencantol dalam sebuah diri manusia kan, sebagaimana dia untuk kelangsungan hidup dia. Dan demokrasi juga itu adalah haknya dia dalam berpendapat untuk kelangsungan hidup dia. Kalau menurut aku sih seperti itu. Oke, baik-baik.
Jadi yang kita dapat simpulkan dari diskusi kali ini, jadi HAM dan demokrasi itu harus dijalankan secara bersama. Nilainya kita sebagai manusia. Nah, tentunya kita juga sebagai manusia harus memperhatikan setiap aspek dalam Alkitab yang kita jadikan sebagai pedoman. Yaitu kita harus hidup saling mengasihi dan saling sejahterakan satu sama lain. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.